Di tanah Uz yang subur, hiduplah seorang pria bernama Ayub. Ia adalah orang yang benar dan tak berdosa di hadapan Tuhan, selalu menghormati Allah dengan sepenuh hati. Ayub memiliki keluarga besar, 7 putra dan 3 putri yang cantik, serta kekayaan melimpah 7.000 domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, dan banyak hamba. Ayub sering mengadakan pesta untuk anak-anaknya, dan setelah itu ia berdoa bagi mereka agar Tuhan mengampuni dosa apapun yang mungkin mereka perbuat. Suatu hari, di hadapan takhta Tuhan yang agung, malaikat-malaikat berkumpul. Iblis juga hadir di antara mereka. Tuhan bertanya kepada iblis, "Dari mana engkau datang?" Iblis menjawab, "Aku berkeliling di bumi." Lalu Tuhan berkata, "Sudahkah engkau perhatikan hamba-Ku Ayub? Tak ada yang seperti dia di bumi, benar dan tak berdosa, selalu menghormati Aku." Iblis menantang, "Bukankah Ayub menghormati engkau karena engkau memberkahi dia? Sentuhlah segala yang dimilikinya, dan ia pasti akan mengutuk engkau." Lalu Tuhan mengizinkan iblis untuk menguji Ayub, tapi tidak menyentuh nyawanya. Kejadian mengerikan pun datang bertubi-tubi. Tiba-tiba, Sabea menyerang dan merebut unta-unta Ayub, membunuh para hamba. Api dari langit membakar domba-domba dan hamba-hambanya. Kasdim datang merampas unta, dan angin kencang merobohkan rumah sulung Ayub, menewaskan semua anak-anaknya. Ayub bangkit, merobek jubahnya, mencukur kepalanya, dan sujud menyembah Tuhan. "Telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang aku akan kembali ke sana. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Haleluya bagi nama Tuhan," katanya tanpa berdosa dengan bibirnya. Iblis belum puas. Ia menyentuh tubuh Ayub dengan luka-luka mengerikan, dari telapak kaki hingga ubun-ubun, membuatnya duduk di abu, mengikis kulitnya dengan pecahan tembikar. Istrinya berkata, "Apakah engkau masih berpegang pada kebenaranmu? Kutuklah Tuhan dan matilah." Tapi Ayub menjawab, "Engkau berbicara seperti orang bodoh. Apakah kita menerima yang baik dari Tuhan, tapi menolak yang jahat?" Ayub tetap tidak berdosa. 3 sahabat Ayub, Elifas dari Teman, Bildad dari Suah, dan Zofar dari Naama, datang untuk menemui dia. Mereka menangis melihat penderitaannya, lalu duduk bersamanya 7 hari 7 malam tanpa sepatah kata pun. Akhirnya Ayub memulai keluhannya, "Biarkan aku mati. Mengapa aku dilahirkan? Hidupku penuh penderitaan tanpa sebab." Sahabat-sahabatnya menjawab, yakin bahwa dosa Ayub menyebabkan semua ini. Elifas berkata, "Siapa yang tak berdosa? Itulah sebabnya Tuhan menghukum." Lalu Bildad menambahkan, "Tuhan adil karena dosamu, engkau pantas mendapat balasan." Zofar menegur, "Kau terlalu sombong. Akui dosamu agar Tuhan mengasihani." Ayub membela diri dengan gigih, "Aku tak berdosa. Tuhan tahu jalanku. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dariku? Aku ingin berhadapan dengan engkau seperti seorang pangeran." Debat mereka berlangsung panjang. Ayub mempertahankan integritasnya, sementara sahabat-sahabatnya bersikeras bahwa penderitaan datang dari dosa. Ayub meratap, "Aku tahu bahwa penebusku hidup, dan pada akhir zaman ia akan berdiri di atas debu. Meski cacing memakan tubuhku, di dalam dagingku aku akan melihat Tuhan." Akhirnya Tuhan menjawab Ayub dari angin topan, "Siapa yang menantang hikmatku tanpa pengetahuan? Di mana engkau saat aku meletakkan dasar bumi? Siapa yang mengatur badai dan lautan? Apakah engkau bisa menjinakkan Behemot atau Leviatan seperti aku?" Tuhan tak menjelaskan mengapa penderitaan datang,
tetapi menunjukkan kebesarannya yang tak terpahami. Ayub menyesal. Aku mengucapkan apa yang tak kupahami. Kini mataku melihat Engkau. Aku menyesal dan bertobat dalam debu dan abu. Tuhan menghardik sahabat-sahabat Ayub karena tidak berbicara benar tentang dia, seperti yang dilakukan Ayub. Ia menyuruh mereka membawa korban dan meminta Ayub berdoa bagi mereka. Setelah Ayub berdoa, Tuhan memulihkan berkat-Nya 2 kali lipat. Domba, unta, lembu, dan hamba kembali berlipat ganda. Tuhan memberi Ayub 7 putra dan 3 putri lagi, Jemima, Kezia, dan Krenhapuk yang paling cantik di tanah itu. Ayub hidup hingga 140 tahun, melihat 4 generasi keturunannya, dan mati tua dalam kemuliaan.